Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Lembaga Amal Mujahidin, pada hari ini saya bertemu dengan Ustadz Muhammad yang hari ini akan mengisi kajian bersama donatur Lembaga Amal Mujahidin yang kita ada di Ikan Gurami Gang 4 ya Ustadz ya? Nomor 3. Gang 3 nomor 6. Oh, Gang 3 nomor 6 pada kesempatan kali ini. Dan Anda bisa saksikan nanti ya video kami bersama Ustadz ini pada saat mengisi kajian di tempat donatur Lembaga Amal Mujahidin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rizki, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka memenuhi undangan, yaitu keluarga besar Bapak Hari dan Ibu Afrianti selaku Ketua RT 6 RW 6 Ikan Gurami 3 Gumuyung. Dan juga tak lupa kami juga menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga, terutama saya dan juga Bapak Hari Mudiono mewakili dari Lembaga Amal Mujahidin memenuhi undangan dari Sahibul Hajah, yaitu Ibu Afrianti, karena beliau juga salah satu donatur tetap kami di Lembaga Amal Mujahidin. Amin. Untuk memberikan kajian maupun tausiah pada menjelang berbuka puasa ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan bagaimana pentingnya pembicaraan tentang agama yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Jalaluddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul fi kitabil karim wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat dan hidayah sekalian, sehingga kita dapat menghadiri undangan yang dikoordinasikan oleh LAM ya, dari rumah Bapak siapa ini? Bapak Hari ya, keluarga dari Pak Samsir almarhum. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita sekalian dalam suasana ibadah puasa. Semoga seluruh amal ibadah kita baik di dalam yang wajib maupun yang sunnah nantinya insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat dan pengikut sampai yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah, puasa memberikan nuansa atau makna yang luar biasa bagi kita sekalian, sehingga ayat Allah Subhanahu wa taala yang ujung akhirnya la'allakum tattaqun. Bapak rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW
menyampaikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Ya. Maka Rasulullah menyampaikan wasiatnya kepada Mu'adz bin Jabal ada 3 berkaitan dengan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala dalam tuntunan ibadah puasa. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan, wahai Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dimanapun saja kalian berada. Ya, itu yang pertama. Jadi takwa itu tidak hanya di masjid, Allah. Kita berkumpul ini juga kita membawa nilai takwa. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu ya bukan berarti hanya ibadah, tidak. Ya, bagaimana perkumpulan dengan keluarga, dengan saudara, dengan masyarakat itu guyup. Itu namanya takwa. Makanya takwa itu tidak hanya di masjid. Ya. Apa artinya orang itu ahli ibadah tapi akhlaknya dengan manusia tidak bagus. Ya kan? Jadi takwa itu tidak hanya di masjid. Makanya Rasulullah menyampaikan ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah kapan dimanapun saja kalian berada. Apalagi di bulan suci Ramadan, orang itu tidak akan diterima puasanya. Sekali lagi, orang itu tidak akan diterima puasanya kalau setiap harinya menggunci, menggibah, ya, berkata bohong dan dusta. Maka Rasulullah menyampaikan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Nah, orang yang bertakwa tutur kata yang baik. Itu pun memberikan nasihat, ya. Jadi ketakwaan itu bagaimana tutur kata yang baik kepada manusia. Ya. Orang itu tidak dikatakan beriman kalau tutur katanya tidak bagus. Iya. Jadi Rasulullah menyampaikan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia bertutur kata yang baik, auliyasmut, kalau tidak diam. Nah, iya. Oleh sebab itu jangan sampai, ya, mohon maaf, jangan sampai selalu menggosip. Iya. Apa gosip? Gosip itu apa gosip? Iya, ngerasani, iya. Mengadu domba dan lain sebagainya. Iya, jadi ini pendidik kita daripada, ya, kita peroleh dari ibadah puasa kita. Iya. Jadi takwa itu bagaimana realisasi aplikasi, ya, kesolehan kita setiap harinya. Bagaimana seorang suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anaknya, sama keluarga, jiran, tetangga. Nah ini. Ya, sehingga Rasulullah menyampaikan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah memuliakan tetangganya. Nah ini, pada hari ini kita tetangga semua kumpul dalam rangka untuk kajian atau iftar bersama. Ya, saya dengar tadi tidak hanya saudara saya muslim, tetapi dari saudara-saudara saya yang di luar agama Islam diundang semua. Nah ini, ya, jadi Islam tidak membedakan tetangga itu siapa saja. Ya, maka kalau kita berikan tetangga itu jahat, maka kita tidak beriman. Apa artinya sholat kita, apa artinya puasa kita, apa artinya haji kita. Dan tetangga itu tidak hanya saudara muslim, ya. Jadi tetangga itu tidak harus saudara muslim, karena tetangga itu siapa saja yang berada di hadapan kita, di samping kiri kanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat 13, itu Allah menyampaikan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hai manusia, aku ciptakan kalian, ya, laki-laki dan perempuan, ya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang termulia di Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi lita'arafu, tidak dikenal dari mana. Nah, tetangga kita itu tidak dari saudara kita, tidak dari keluarga kita. Ya, mohon maaf, ya. Mungkin ada yang dari Ambon, saya dari Flores, ya, dari Madura, dari Jawa, dari Padang, dari Batak, ya. Tapi berkumpul, ya. Maka Islam mengajarkan jangan sampai menyakiti tetangganya. Karena dikatakan tidak masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa ya Rasul? Para sahabat bertanya, siapa yang tidak masuk surga? Alladzi la ya'manu jarahu wa biqa'ih.
yaitu orang yang tidak pernah tetangganya itu nyaman dari kehadirannya. Nah, ini. Jadi kalau sama tetangga terus kita senantiasa ya membuat kado dan lain sebagainya, tetangga kita tidak pernah tenang dari mulut dan tangan kita. Nah, ini. Tuh. Jadi ketakwaan kita tidak hanya di masjid, maka bawa takwa itu kapan dimanapun saja kita berada, di kantor, di pasar, jangan sampai kita menipu. Yang kedua, ya, waat bi sayyi'atal hasanah tatamhuha. Iringi kejahatan, iringi keburukan itu dengan perbuatan yang baik. Artinya apa? Manusia pasti punya salah dan dosa. Ya, al insanu mahallu khoto. Ya, yang namanya manusia pasti tempatnya lupa dan salah. Siapapun kita. Tidak ada yang ya steril daripada dosa. Semua kita pasti punya dosa dan salah. Itu pasti. Baik ya mungkin sama saudara, keluarga, apalagi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu langsung kita mohon ampun. Semuanya, ya. Kalau kita mohon ampun, Allah pasti akan mengampuni, ya. Allah menyatakan dalam surah Hadits Qudsinya, wahai hambaku ya ibna Adam, wahai anak Adam, ya. Walaupun dosamu setinggi langit, dosamu sebesar gunung, dosamu seluas bumi, kau datang untuk mohon ampun dan bertobat padaku, maka aku akan enggak peduli dengan dosa-dosamu. Aku akan mengampuni dosamu. Ya. Jadi dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala langsung kita mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah belum bisa mengampuni dosa kita kalau kita masih sangkut paut dengan saudara keluarga kita, apalagi anak dengan orang tua. Ya, hati-hati. Iya. Makanya seorang anak dengan orang tua hati-hati. Kadang ya, mungkin anaknya sudah berhasil dalam karirnya, jadi berbagai macam masalah yang dihadapi. Yang mungkin salah satunya ya tidak tegur sapa atau barangkali orang tuanya disia-siakan. Nah ini seperti itu. Maka jangan sampai kita sia-siakan orang tua. Kenapa? Rasulullah menyampaikan, ridhonya Allah, wa ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Wa syuktullah, ya kemurkaan Allah, wa syuktul walidaini. Kemurkaan Allah ya tergantung kemurkaan orang tua kita. Maka di dalam kehidupan ini kadang-kadang ya anak itu berhasil gitu ya, tetapi di tengah jalan dia berbagai macam masalah yang dihadapi. Dan ini buktinya banyak. Buktinya banyak, Pak. Ternyata dengan orang tuanya sia-sia. Dia menyiapkan orang tuanya, masukkan orang tuanya ke panti jompo Allah karim. Padahal dia mampu. Ya bagaimana kita pada saat ya sebelum dilahirkan ibu kita, coba luar biasa. Ibu kita belum melahirkan kita itu di dalam kandungannya 9 bulan 10 hari, luar biasa. Tidurnya enggak enak. Iya, begitu melahirkan kita Allah karim, di tengah malam itu ya namanya bayi, kita masih bayi itu, kita ngengek itu, ya kan? Kita buang air itu, ibu itu enggak pernah aduh capek, enggak pernah. Ada Bu mengatakan capek gitu ngurusin anak. Ini anaknya kan? Apa cucunya? Pernah nggak ibu ngurus anak capek saya? Aku capek melahirkan gitu ya. Harus suaminya yang capek. Nah, justru ibunya itu tengah malam itu bangun, ya bersihkan. Bapaknya lagi nonton bal-balang, ngerokok lagi, ya kan? Iya, benar Bu ya. Iya. Tapi ibu nggak pernah kapok melahirkan, nggak pernah, Mama. Ini Mama, ada jemaah saya, bener, ada jemaah saya itu, ya masih punya anak 1 2. Ini ya, saya kan ngajar ibu mengaji di Tambak apa, di Dupa Pasar Baru itu. Ibunya itu, ya dia di sini, daerah apa PPI kesana itu. Jadi dia tanya, Ustaz, saya itu pingin anak saya itu bisa tahfiz, tapi saya anaknya masih 1 2. Saya pingin menambah anak saya lagi katanya. Loh, saya pingin hamil lagi katanya. Dia bener ngomong. Saya pingin hamil lagi katanya. Sekarang bener hamil dia. Ya Allah, ada nggak kayak gitu Bu ya? Iya. Tapi ada ibu yang menginginkan anak begitu, suaminya nggak mau. Aneh kan gitu. Iya. Ada seorang ayah pingin anaknya, ya pingin lagi punya anak, ibunya nggak mau. Iya. Ya akhirnya ya tetap hamil gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan ya, insya Allah ibu di sini enggak ya, anak-anak kita mau jawab anak-anak yang soleh dan soleha insya Allah. Di Al-Ikhlas, iya. Nah, di amputasi. Dulu sekolahnya di Al-Ikhlas itu. Kejadian memang pada saat dia sekolah di Al-Ikhlas SD. Sekarang SMP ya? Sekarang SMP.
Nah itu. Nah kalau dia berhasil, ya dia bisa berjalan itu karena dari bapak ibu yang berikan kontribusi untuk infak sedekahnya. Nah nanti dia berhasil dalam hal apa saja, tidak hanya satu, banyak, ya banyak sekali, ribuan. Itu berapa yang kita sudah kumpulkan? Tidak kita kumpulkan, dan itu sampai yaumil kiamat, itu berhenti terus ila yaumil kiamat, ya. Saya kira itu Bapak Rahmatullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mudah bermanfaat. Mari kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh rangkaian ibadah ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita insyaallah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rumah tangga sakinah warahmah, putra-putri yang soleh dan solehat, mudah-mudahan akhirnya husnul khotimah, di akhirat ini masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma fina fana, Allahumma fina fana. Allahumma fil lana wa li warbain sigur, warbain sigur. Allahumma fil lana fi subuh iman wa la tusyrik qulubana illadzina amanu rabbana yaghfir. Allahumma fil salati was salatu wal mu'minun. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Rabbana hab lana azwajna wa dzurriyyatana qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum. Terima kasih, maaf bila tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para donatur atau mungkin yang simpatisan dari Kelam yang sampai hari ini barangkali belum menyampaikan atau belum kontribusikan dengan infak sedekahnya Kelam, ya diharapkan bisa memberikan kontribusi di setiap bulan berapa. Karena itu amal jarinya ila yaumil qiyamah, itu insyaallah. Ila yaumil qiyamah. Barakallahu insyaallah. Terima kasih Ustaz.